Mau jadi komika profesional? Ikuti Audisi Suci 12. Siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di Surabaya. Info lengkap di Instagram Suci Kompas TV. Suci 12. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, saatnya Anda menyaksikan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan selama 30 menit setiap harinya. Inilah Jurnal Nusantara selengkapnya bersama saya Rahma Piliang di Kompas TV Independen Terpercaya. Jurnal Nusantara kami awali dari peristiwa 3 rumah warga di Kuningan, Jawa Barat ludes terbakar. Sesaat setelah gudang plastik yang berada di sebelahnya terbakar hebat. Peristiwa yang terjadi pada Rabu malam ini sempat membuat panik warga sekitar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 3 rumah yang berada di sebelah gudang tersebut ikut terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 4 mobil dan belasan petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Itu tadi mendapat laporan dari warga bahwa terjadi kebakaran di Cilombang, di Cilombang. Dari visualnya itu sangat besar karena ini merupakan gudang plastik. Gudang plastik. Jadi apinya sangat membesar. Kita menerjunkan 3 randis, sudah 2 kali melakukan pengisian. Alhamdulillah sekarang api sudah bisa dikendalikan. Saudara, kebakaran juga melanda kawasan Jalan Seringgu, Kabupaten Merauke pada Rabu malam. Sebanyak 9 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api dengan cepat membakar rumah dan sejumlah kios di Jalan Seringgu, Merauke pada Rabu malam. Petugas beserta 9 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih akan didalami oleh pihak kepolisian dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Bakar ada rumah dan kios, warung, ada sekitar 5 unit. Tapi nanti teman-teman dari kepolisian yang akan melihat kira-kira yang pastinya berapa. Seperti kami melakukan pemadaman saja, setelah nanti kita akan serahkan ke kepolisian langsung melakukan olah TKP, mereka akan kepolisian dan mereka akan nanti yang mengungkapkan penyebabnya kenapa seperti itu. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Pemerintah Kota Palembang memastikan program seragam sekolah gratis akan kembali dilanjutkan pada tahun 2026. Akan ada puluhan ribu seragam sekolah untuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Di tahun 2026 ini, Pemkot Palembang akan kembali melanjutkan program seragam sekolah gratis yang sudah diusung sejak tahun 2025 kemarin. Dinas Pendidikan menargetkan pembagian sebanyak 38.000 seragam sekolah dengan rincian 19.000 seragam sekolah dasar dan 19.000 seragam sekolah menengah pertama. Selain seragam sekolah, dibagikan pula seragam pramuka. Pemkot Palembang mengungkapkan program seragam sekolah gratis ini sendiri bertujuan untuk meringankan beban siswa serta orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Kita juga mengalokasikan anggaran sesuai dengan komitmen kami, seragam gratis bagi para siswa. Ini sudah jalan sebenarnya kemarin, tinggal kita keberlanjutan saja kaitan dengan itu. Informasi lain, saudara, harga beras lokal di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mulai alami kenaikan harga. Banjir di sejumlah daerah penghasil beras diduga jadi pemicunya. Di Pasar Bauntung Banjarbaru, hampir semua jenis beras lokal mengalami kenaikan harga secara bertahap, sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per liter.
seperti beras jenis Mutiara yang sebelumnya dijual Rp13.500 per liter menjadi Rp14.000 per liter. Saat ini harga beras lokal dijual di kisaran Rp13.000 hingga Rp16.000 per liter, tergantung jenisnya. Kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Desember 2025 saat mulai terjadi banjir di sejumlah wilayah penghasil beras. Ya kadang 1.000 naiknya, kadang 500, tapi naik per rata-rata. Rata-rata sekitar 1.000 sampai 500. Semua jenis kah Bu yang naik? Semua jenis. Sejak kapan tuh Bu naiknya Bu? Mulai dari bayan hujan-hujan itu, mulai dari hujan terus banjir itu yang naik. Berarti pengaruh banjir tuh Bu lah? Iya. Seorang pembeli asal Banjarbaru, Yana, yang rutin membeli beras lokal untuk berjualan nasi goreng menyebut kenaikan harga masih wajar. Standar aja sih. Standar aja kan? Udah Bang, udah tahun ke 2 tahun aku beli tetap aja harganya pengen Rp500, 1.000. Masih wajar aja bulan naiknya? Harganya. Jadi jenis apa yang beli gitu? Usang kayaknya. Oh, usang. Warga berharap kenaikan harga beras bisa terus dikendalikan agar tidak semakin melonjak. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, 2 kelompok masyarakat menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Singkawang. Massa meminta profesionalisme dan independensi kejaksaan dalam menuntaskan kasus hukum di kota Singkawang. Dengan mengatasnamakan Masyarakat Peduli Anti Korupsi dan Kelompok Masyarakat Peduli Singkawang, 2 kelompok masyarakat menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Singkawang. Aksi ini berlangsung tertib di bawah penjagaan polisi dan TNI. Massa meminta Kejari profesional dan independen dalam menuntaskan kasus hukum. Selain itu, massa juga menyoroti maraknya berita bohong dan fitnah yang bertebaran di media sosial yang mengancam toleransi di kota Singkawang. Coba saya terjemahkan, memang poinnya memuat ya indikasi hoax, fitnah, ya, narasi kebencian dan memaksakan kehendak. Itu ya, sehingga masalah itu dilengkapi teman-teman dari beberapa ormas, salah satu berinteraksi dengan. Ya. Merespons tuntutan massa aksi, Kejari Singkawang memastikan seluruh penanganan kasus dilakukan profesional dan menjaga integritas tanpa tekanan dari pihak manapun. Kami menyampaikan bahwa kejaksaan tetap independen dalam melaksanakan, tetap profesional, bahwa yang kita lakukan itu tetap berdasarkan alat bukti. Jadi bukan karena adanya tekanan kanan kiri. Nah, untuk teman-teman yang kubu kedua menyampaikan bahwa banyak berita hoaks dan menyudutkan salah satu pihak dalam menyampaikan aspirasinya. Usai diterima Kejari, massa membubarkan diri dengan tertib. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Pangko Armada RI menyapa ratusan pengungsi banjir dan longsor di Pulau Siau, memastikan warga terdampak mendapat bantuan dan pemulihan pasca bencana. Mau jadi komika profesional? Ikuti Audisi Suci 12. Siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di Surabaya. Info lengkap di Instagram Suci Kompas TV. Suci 12. Ketahui berita dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sugor. Saya Maido Pelfri. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Eredivisie, momentum tak boleh berhenti.
AFC Ajax terus melaju memburu posisi 2 besar, sekaligus menjaga mimpi untuk meraih juara musim ini. Winger Mika Holmes yang tampil memukau, lincah dan tajam menjadi mimpi buruk bagi wingback timnas Indonesia, Dean James, kala memimpin timnya untuk merebut poin di kandang lawan. Eredivisie, AFC Ajax versus Go Ahead Eagles, Sabtu 17 Januari, pukul 10.15 malam, live di Kompas TV. Saatnya bangkit dan membuktikan, Feyenoord yang kini bertengger di posisi 2 klasemen mempunyai misi mengakhiri 3 laga tanpa kemenangan bersama Sam Stein sang playmaker di lapangan tengah saat melawan Sparta Rotterdam dengan Tobias Lauritsen sebagai tumpuan di lini serang untuk mengoyak pertahanan tuan rumah. Eredivisie, Feyenoord versus Sparta Rotterdam, Minggu 18 Januari pukul 10:30 malam, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Nusantara. Pangko Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Denny Hendrata, memimpin rombongan personel TNI Angkatan Laut membantu warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro. Pangko Armada Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Utara, tepatnya di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, dengan menggunakan KRI Wahidin Sudiro Husodo 991. Tiba di Pelabuhan Ulu Siau, rombongan Pangko Armada RI disambut Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit dan Forkopimda. Rombongan Pangko Armada RI didampingi dan Kodaeral 8 Laksda TNI Dery Trisananto Suhendi mengunjungi ratusan pengungsi di 2 lokasi, yakni di Museum Ulu Siau dan Perpustakaan Daerah Sitaro, Kelurahan Ondong. Di titik pengungsian, Laksamana Madya TNI Denny Hendrata menyapa dan memberikan bantuan bagi pengungsi yang sebagian besar kehilangan rumah akibat terjangan banjir bandang 5 Januari yang lalu. Tujuan ke Siau ini untuk meninjau apa yang sudah kita berikan bantuan dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Siau. Sebetulnya kondisi saat ini sudah mulai membaik, pasukan kita sudah berada di sana, di mana jalan utama juga sudah terhubung melalui darat, komunikasi juga sudah terhubung, dan logistik juga sudah terpenuhi, namun kami tetap membawa bantuan logistik melalui KRI Wahidin Sudiro Husodo, yaitu kapal rumah sakit, sekaligus nanti juga bisa memberikan pelayanan kesehatan. Selama di Pulau Siau, KRI Wahidin Sudiro Husodo yang juga kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut ini menyiapkan layanan medis bagi warga yang sakit. Salah satu warga di pengungsian bernama Anci Kansil yang rumahnya rusak akibat terjangan banjir bandang mengaku selama di pengungsian mereka mendapatkan pelayanan yang memadai dari petugas. Kedepan dirinya berharap rumahnya bisa direnovasi pemerintah setelah terdampak akibat terjangan banjir. Kejadian banjir, Ibu langsung mengungsi kemana, Bu? Langsung ke museum. Oh, oke. Jadi Ibu sudah berapa lama di sini, Bu? Lama, Mas. Lebih dari 1 minggu. Ibu kondisi rumahnya seperti apa setelah diterjang banjir? Rusak. Oke, rusak. Ibu berapa anggota keluarga di rumah yang tinggal? 2 orang. Bu, ini kan ada di penanganan oleh pemerintah di posko. Bagaimana keseharian di sini, Ibu? Pas banjir lewat, pulang. Ada keseharian di sini. Kondisi di sini seperti apa? Ibu boleh cerita hariannya seperti apa? Pelayanan luar biasa. Makan bagus. Oke, cukup ya. Sangat berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Panglima Pangko Armada RI dan Pangko Armada 2 yang sudah datang mengunjungi, melihat kondisi terkini daerah kami, dan saya sudah menjelaskan kepada Bapak yang mana keadaan kami untuk daerah yang terisolasi semuanya sudah terbuka, logistik bantuan sudah didistribusikan secara merata, dan terima kasih juga karena sudah membawa lagi kami bantuan meringankan setiap kesulitan yang kami hadapi di saat ini. Dalam kunjungan ini, Pangko Armada RI membawa bantuan logistik serta tambahan personil perbantuan untuk membantu warga terdampak selama di pengungsian, termasuk pembersihan material banjir di wilayah terdampak.
Pasca bencana banjir dan tanah longsor, Pemkab Sitaro menetapkan status tanggap darurat bencana terhitung 5-18 Januari 2025. Data per Rabu siang, hari ke-10 pasca bencana, jumlah pengungsi yang berada di titik-titik pengungsian di Pulau Siau sebanyak 492 jiwa. Yana Megasingal, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, bantuan kepada korban longsor dan banjir di Aceh datang dari sebuah klub motor asal Aceh Barat. Pemberian bantuan berupa peralatan dapur dan sembako ke sejumlah titik pengungsian di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk meringankan beban para korban banjir bandang dan longsor saat menyambut bulan suci Ramadan nanti, Rakan Touring Klub Melabuh menyalurkan bantuan berupa peralatan dapur dan bahan sembako. Bahan tersebut disalurkan langsung ke titik-titik pengungsian dan ditargetkan kepada warga yang benar-benar kehilangan rumah, serta seluruh harta benda akibat terjangan banjir bandang dan longsor yang terjadi akhir November 2025 lalu. Sejumlah kebutuhan dasar yang selama ini sulit diperoleh di pengungsian menjadi prioritas bantuan, terutama perlengkapan dapur untuk memenuhi kebutuhan sahur dan berbuka puasa nanti. Para pengungsi mengaku terharu saat menerima bantuan tersebut, karena beberapa kebutuhan seperti ember, kauli, centong, minyak goreng, dan ikan teri selama ini belum pernah mereka dapatkan selama bertahan di pengungsian. Touring Club Melabuh, yaitu setelah mengumpulkan beberapa donasi untuk kita antarkan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir. Semoga mereka bermanfaat karena juga akan menghadapi bulan Ramadan ke depan. Apa aja yang diberikan? Yang kita berikan yang pertama adalah beras, kemudian ada minyak makan, kemudian ada sedikit lauk pauk berbentuk ikan teri, kemudian perlengkapan dapur yang bisa dimanfaatkan oleh warga setempat. Kali, timba, beras, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Bapak telah menyumbangkan dan mendonasikan kuali ini. Kami membutuhkan ini karena kami sudah habis hanyut barang-barang kami. Ini untuk menyambut Ramadan. Terima kasih atas sedekah ini. Diharapkan bantuan dari komunitas Touring Club Aceh Barat ini dapat meringankan beban dan menguatkan semangat para korban dalam menjalani Ramadan di tengah keterbatasan. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Tengah. Saudara, kita kembali ke Sulawesi Utara. Kita perbarui informasi soal misi kemanusiaan oleh TNI Angkatan Laut bagi para korban banjir di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Sudah bergabung bersama kita Laksda TNI Dery Trisananto Suhendi, Komandan Kodaira 8 Manado. Selamat pagi, Pak Dery. Bapak, bagaimana dengan kondisi para pengungsi dan situasi di lokasi bencana saat ini, Bapak? Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Rahma. Pemirsa Kompas TV, pagi ini saya Komandan Kodaira 8 Laksamana Muda TNI Dery Trisananto Suhendi izin menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut telah mengunjungi area bencana di Pulau Siau dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denny Hendrata, didampingi oleh Panglima Koarmada 2 dan Komandan Kodaira 8. Saat ini bisa saya sampaikan bahwa kondisi pengungsi di Pulau Siau sudah semakin membaik. Jadi beberapa dari pengungsi sudah mulai kembali ke rumah masing-masing yang rumahnya sudah hilang. Ada juga yang sudah menumpang kepada keluarganya. Namun memang masih ada pengungsi yang berada di daerah pengungsian, yaitu di gereja dan juga di perpustakaan. Ini adalah pengungsi-pengungsi yang rumahnya hilang dan memang masih trauma dengan situasi atau kondisi alam yang ada saat ini. Demikian, Mbak Rahma. Lalu Bapak, bagaimana bentuk koordinasi TNI AL dengan BPBD dan pemerintah setempat ini dalam membantu menangani bencana di sana, Bapak? Terima kasih. Untuk koordinasi antara Pemda, pemerintah daerah dan BPBD cukup baik dan sangat baik. Saya mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Utara dalam mengkoordinir Forkopimda untuk menanggulangi bencana ini.
kami juga berkoordinasi bekerjasama dengan BPBD Sulawesi Utara dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan kontak atau bahan-bahan logistik yang akan dikirimkan kepada daerah-daerah bencana di Siau, dan juga kita berkoordinasi dalam rangka transportasi untuk pengantaran bahan-bahan tersebut ke daerah bencana. Demikian, Mbak Rahma. Iya Pak, tadi Bapak menyebut ada bantuan logistik dan kita ketahui pasti ada bantuan medis begitu ya Pak ya. Tapi apa saja bantuan lain ini yang diberikan kepada korban dari TNI AL Bapak? Sementara ini memang kami baru memberikan bahan-bahan logistik keperluan sehari-hari untuk korban bencana, juga kebutuhan medis. Oleh sebab itu kami mendatangkan satu kapal perang Republik Indonesia, kapal rumah sakit, yaitu KRI Wahidin Sudiro Husodo, dalam rangka mengantisipasi apabila ada korban-korban yang perlu ditangani cepat ya, di KRI Wahidin. Kemudian selain dengan logistik dan juga medis, kami mendukung atau mendorong beberapa personil dari Koderal 8, yaitu kami mengirimkan 31 prajurit marinir dari Yon Marhanlan 8, kami kirimkan pada tanggal 5 Januari 2026 pada saat setelah kejadian bencana. Demikian, Mbak Rahma. Lalu Bapak, untuk korban ini yang kehilangan tempat tinggalnya, apakah dari TNI AL juga akan membantu untuk pembangunan rumah hunian sementara, Bapak? Pada dasarnya TNI Angkatan Laut akan selalu membantu dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah dalam rangka merehabilitasi korban bencana di Pulau Siau. Kami akan selalu membantu, mungkin menyediakan atau menyiapkan transportasi dari Manado ke Kepulauan Sitaru atau Pulau Siau, di mana di sana terjadi bencana, membutuhkan barang-barang atau peralatan atau alat-alat berat. Kami siap membantu dalam rangka transportasi untuk ke Siau. Demikian, Mbak Rahma. Kalau untuk bimbingan pasca trauma untuk korban-korban ini bagaimana Bapak? Bagaimana Mbak, bisa diulangi? Kalau singkat saja Bapak, untuk bimbingan pasca trauma untuk korban banjir di Siau ini bagaimana Bapak? Untuk saat ini kami mengandalkan pasukan marinir kami yang ada di sana, selain untuk membantu pembersihan atau pemulihan, juga membantu dalam rangka untuk memberikan hiburan atau memberikan bimbingan kepada para korban yang ada di sana, khususnya untuk anak-anak ya, dan juga khususnya untuk para korban yang kehilangan rumah atau kehilangan keluarganya. Demikian, Mbak Rahma. Baik, terima kasih Laksda TNI Dery Trisadanto Suhendi, Komandan Kodaram 8 Manado. Selamat pagi, Bapak. Saudara, usai jeda, Jurnal Nusantara akan kembali dengan informasi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meninjau fasum dan infrastruktur sambil goes atau bersepeda keliling dan pastikan pembangunan infrastruktur di Kota Semarang berlanjut. Eredivisie, momentum tak boleh berhenti. AFC Ajax terus melaju memburu posisi 2 besar, sekaligus menjaga mimpi untuk meraih juara musim ini. Winger Mika Holmes yang tampil memukau, lincah dan tajam menjadi mimpi buruk bagi wingback timnas Indonesia, Dean James, kala memimpin timnya untuk merebut poin di kandang lawan. Eredivisie, AFC Ajax versus Go Ahead Eagles, Sabtu 17 Januari, pukul 10.15 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report.
Setiap minggu, pukul 6 petang, di Kompas TV. Saudara, pemerintah gelar rapat koordinasi dan pengendalian program makan bergizi gratis. Ketahui ragam informasi seputar program dan kinerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Ikuti selengkapnya Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Awali hari penuh energi positif dengan referensi terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang sekali. Perbarui khazanah informasi dengan berita terkini nasional dan mancanegara. Semakin ramai seruan penolakan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Lengkap dengan penuturan langsung narasumber kredibel. Faktornya adalah media sosial, Mas. Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Eredivisie, The Fortunation Fortuna Sittard bersama sang pencetak gol andalan Paul Gladden akan menjadi batu sandungan dan mencetak luka bagi sang juara bertahan PSV Eindhoven yang main makin beringas dan tanpa ampun lewat lesatan gol demi gol Guus Til yang menjadi senjata utama. Eredivisie, Fortuna Sittard versus PSV Eindhoven, Minggu 18 Januari pukul 1.45 dini hari, live di Kompas TV. Saudara, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti goes keliling fasilitas umum memantau infrastruktur Kota Semarang untuk melanjutkan pembangunan dan penataan tahun 2026. Dengan bersepeda menyusuri sejumlah ruas jalan di wilayah Kecamatan Semarang Utara, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan pemangku wilayah melihat lebih dekat kondisi infrastruktur, kebersihan lingkungan, fasilitas umum, hingga permukiman warga yang masih perlu perhatian dan pembenahan. Goes bersama ini tidak hanya menjadi sarana olahraga dan menjaga kebugaran, namun juga menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat antara pimpinan daerah dan jajaran. Di sela-sela perjalanan mulai dari Kampung Melayu, Lodan, Dadap Sari hingga Kampung Bandar Harjo, Wali Kota Agustina berdialog santai dengan peserta goes, serta menyerap aspirasi dan masukan terkait kondisi Kota Semarang yang ditemui di sepanjang jalan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di Kota Semarang, khususnya Kecamatan Semarang Utara. Sejumlah program penunjang aktivitas warga seperti jalan, jembatan dan drainase menurutnya akan dibangun di tahun 2026 ini. Jalannya bergelombang, ya terus ada sungai yang harus proses percepatan pengerukan itu tadi. Ya. Kalau jalannya nanti agak ke kiri, terus nanti ada jalan Lodan yang harus ke kiri. Akan segera diperbaiki atau seberapa untuk yang jalan rusak tadi? Jalannya bukan rusak tapi bergelombang. Ya mungkin karena kontur tanahnya ya. Dan kayaknya itu udah kesekian kalinya ya Pak ya. Karena di bawahnya kita lihat tadi masih ada bangunannya, ada peninggian ya. Terus kita lagi nanti jalan Lodan Raya itu nanti kita komitmen nanti Semarang Utara harus kita bangun terus. Ya walaupun ada penurunan tanah dan lain-lain, kita akan tetap proses untuk menyesuaikan. Selain melihat jalan-jalan kampung, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti juga meresmikan sejumlah proyek yang selesai dikerjakan di tahun 2025 lalu. Dalam melakukan upaya pembenahan infrastruktur di tahun 2026, pemerintah Kota Semarang akan melakukan betonisasi di Jalan Lodan dan juga merealisasikan pembuatan jembatan penghubung antar wilayah Kampung Mangut Bandar Harjo dengan Kelurahan Pangpunglor sepanjang 45 meter yang akan membentang di atas Sungai Kalibaru. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, 30 menit sudah kami menemani Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, sampai jumpa esok hari. Saya Rahma Piliang, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.